Minggu 19 Maret 95 pukul 6:15 di Jalan R.E. Marta Dinata, Bandung. Pagi itu di Jalan R.E. Marta Dinata, Bandung yang akrab disebut sebagai Jalan Riau, disitulah mobil Nike bertemu dengan sebuah mobil sedan. Singkat cerita, saat Nike mencoba untuk menyalip mobil tersebut, Nike dan Atun melihat ada sebuah mobil dari arah berlawanan melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Untuk menghindari tabrakan, lalu Nike membanting setir mobil ke kiri, tetapi terlalu banyak sehingga mobil yang dikendarai oleh Nike menghantam sebuah pohon kecil, bak sampah, dan akhirnya menabrak tembok rumah semi kantor nomor 215 itu. Dan inilah beberapa saksi mata yang mengetahui peristiwa naas itu. Saksi mata pun berbicara. Menurut saksi mata Darlin, seorang warga setempat yang tinggal di seberang rumah semi kantor nomor 215 itu menuturkan, pagi itu saat saya tengah mengeluarkan minibus saya dari garasi, jalanan di pagi itu justru lengang. Saya melihat sejak 100 meter sebelumnya kalau mobil Nike sudah terlihat oleng. Entah apa sebabnya. Tidak lama kemudian terdengar suara benturan yang sangat keras di seberang jalan. Lalu saya sekeluarga menghampiri arah suara tersebut. Ternyata ada sebuah kecelakaan. Saya sekeluarga menolong. Menurut Dewi, putri kedua saya, dia mendengar sesuatu dari dalam mobil itu. Tip di mobil itu masih berbunyi. Lagu yang terdengar di dalam mobil Nike itu sebuah lagu barat, tapi entah lagu apa. Menurut Dikin, salah satu saksi mata di tempat kejadian, menuturkan, pagi itu saya lihat sedan warna biru metalik tiba-tiba meluncur dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali di jalanan yang memang masih sangat sepi pagi itu. Lalu mobil itu menabrak sebuah tembok rumah semi perkantoran. Tembok setinggi 1 meter itu hancur, sementara bodi mobil dari depan hingga belakang hancur dan tidak berbentuk lagi. Saya baru tahu kalau yang mengalami kecelakaan itu adalah Nike Ardila setelah polisi datang ke tempat kejadian. Menurut Asep, seorang pengemudi taksi yang sedang mencari muatan, dan Anom, seorang penjaga kios rokok yang berjarak 25 meter dari tempat kejadian, mereka menuturkan, mobil yang dikendarai oleh Nike, Civic Genio biru metalik D27AK, melaju menuju ke Jalan Ahmad Yani, satu jalur dengan kantor Nata Usaha Abadi itu. Sesaat mobil itu kelihatan oleng sebelum akhirnya selip ke arah kiri dan bagian kanan mobil kemudian membentur tembok pintu masuk kantor itu secara keras. Selanjutnya, menurut Yadi yang merupakan seorang karyawan SPBU yang berjarak sekitar 50 meter dari tempat kejadian, dia menuturkan, saat mendengar suara benturan, saya langsung lari mendekati tempat kejadian. Saat itu saya melihat orang-orang sudah membopong seorang perempuan dari dalam mobil. Yang saya lihat pintu sebelah kanannya penyok. Lalu saya mendekati mobil itu dan saya lihat di dalam mobil itu masih ada perempuan lain yang sudah tidak bergerak. Tangannya terangkat ke atas, darah mengalir dari telinga dan bibirnya, dan ketika diangkat, jok kursi yang didudukinya tergenang darah. Semula saya tidak tahu siapa yang berada di dalam mobil itu. Saya baru mengetahuinya ketika polisi datang dan memeriksa tanda pengenal korban. Ternyata korban itu adalah Nike Ardila, penyanyi yang namanya sedang ngetop saat itu. Keterangan ini diperkuat oleh beberapa saksi mata lainnya, yaitu dari Kepolisian Kota Bandung yang menangani kejadian ini. Beliau adalah Sertu Sudarta, seorang petugas dari Polres Bandung Tengah yang menangani kecelakaan Nike Ardila. Beliau menuturkan, saya melihat kepala bagian belakang korban terbentur pintu mobil yang ringsek itu. Darah terus mengucur dari kepala dan telinga korban.
Setelah saya memeriksa isi mobil Nike, saya sama sekali tidak menemukan obat terlarang atau minuman di dalam mobil yang dikendarai oleh Nike itu. Di dalam tas Nike hanya ditemukan sejumlah kosmetik dan pembalut wanita. Saya lihat di tempat kejadian juga tidak adanya jejak roda di aspal. Besar kemungkinan saat itu Nike tidak sempat menginjak rem. Mungkin karena Nike mengantuk atau mungkin sebab lain. Keterangan itu juga dibenarkan oleh Kolonel Polisi Dr. Andes Didi Widayadi, Kapolwiltabes Bandung. Beliau menuturkan, berdasarkan penyelidikan kami, meninggalnya Nike disebabkan kecelakaan tunggal. Artinya, meninggalnya Nike karena kecelakaan diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya korban itu sendiri. Sederhananya, mobil Nike mengalami kecelakaan, lalu menabrak dan Nike meninggal. Jadi jangan dikesankan akibat dari laju kendaraan yang tidak terkontrol, lalu menimbulkan berbagai tafsiran dan terkaan kejadian itu. Tetap ada kemungkinan kalau Nike Ardila mengantuk saat mengemudi mobilnya, tetapi yang jelas ini adalah murni kecelakaan tunggal. Lalu mengenai adanya dugaan Nike sempat minum sebelum kecelakaan itu terjadi, dugaan itu tidak ada. Kami tanggap terhadap berbagai suara di masyarakat tentang kecelakaan itu, tapi kami berpesan agar masyarakat tidak menduga macam-macam tentang kecelakaan yang dialami oleh Nike Ardila ini. Nike yang saat itu mengenakan kaos merah muda dan celana jeans langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan mobil pick up, tapi nyawa Nike sudah tidak tertolong lagi. Sedangkan teman Nike, Sofiatun Wahyuni atau Atun, yang saat kejadian berada di dalam mobil yang sama, meski tidak sadarkan diri selama beberapa jam dan sempat dirawat di Rumah Sakit ST Yosef Bandung. Dalam usianya yang masih begitu belia, Nike sudah diberi kesempatan untuk melakukan banyak hal semasa hidupnya. Tapi dalam usia yang belia itu pula lah Tuhan memanggilnya. Kita serahkan semuanya pada Tuhan Yang Maha Esa, karena betapapun keputusannya adalah yang terbaik. Nike memang telah pergi, tapi kenangan tentangnya akan tetap hidup di dalam benak keluarganya, para sahabatnya, maupun para penggemarnya. Selamat jalan Sang Mega Bintang, selamat jalan idola kami. Meskipun kau telah pergi, namun percayalah nama dan karyamu akan tetap abadi. Terima kasih atas semua pelajaran hidup yang telah kau tinggalkan dan ajarkan kepada kami, dan akan kami teruskan jiwa sosialmu. Nantikan kisah selanjutnya di part yang ketiga. Semoga menambah informasi dan selalu bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.